Aduh, selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan Hante untuk mengisinya. Terima kasih. Ya, para ibu, bapak, serta hadirin sekalian yang saya hormati, ya, terima kasih semuanya atas niatnya untuk bersama-sama belajar dan berlatih, yang mana kesempatan baik ini ya, coba kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dan tentu belajar dan berlatih dhamma itu bukan untuk mengoreksi orang lain, kan ya. Jadi belajar dhamma itu untuk mengembangkan diri masing-masing, yang tentu juga bukan keegoisan, bukan. Karena biasanya kalau orang sudah pinter, itu lupa, sukanya melihat keluar. Ya, ngurusin orang lain, ngurusin orang tuanya dalam arti niteni, ya enggak usah. Jadi belajar dhamma bukan untuk mengoreksi orang lain, tetapi untuk bagaimana batin yang sudah ada ini, ya, yang belum bersih, ya, syukur kalau yang sudah bersih. Nah ini kita bersihkan dalam arti yang baik kita kembangkan, ya, yang buruk kita tinggalkan, kita padamkan. Itulah singkatnya pengembangan batin yang memang tidak sama dengan meditasi, tapi sudah kadung lah. Karena sejak dulu pertama kali kita dengar belajar dhamma, ya lebih populer istilah meditasi, istilah asing, asing dalam arti bukan istilah Buddhis. Karena sudah kadung puluhan tahun ya kita pakai. Tetapi ya kita patut juga mengerti arti yang sesungguhnya yang ingin Sang Buddha sampaikan tentang pengembangan batin. Ya, jadi bukan sekadar konsentrasi, bukan sekadar fokus, bukan sekadar tahu, ya, tetapi di situ ada pengembangan nilai-nilai luhur, ya, pengikisan, pelenyapan hal-hal yang buruk. Sebagai contoh gini, kan kita hampir pernah semua sekolah ya, paling nggak SD ya. Waktu SD, misalkan waktu SMP, SMA, atau kuliah, misalkan pas ujian, ya, kepepet, kemudian dengan berbagai macam kemendesakan, ya, terpaksa ngerepek, nyontek. Ya, orang nyontek itu penuh konsentrasi. Entah dia ngebuka lipetan yang kecil itu, entah dia ngelirik temennya, itu penuh konsentrasi, penuh kesadaran, penuh fokus, sangat-sangat fokus. Maaf kalau ada yang zaman dulu itu kriminal orang copet. Copet itu cuma hitungan detik itu sudah langsung hilang. Penuh konsentrasi, penuh kesadaran. Nah pertanyaannya, apakah itu meditasi? Nah, ya, ada gambaran ya. Jadi cita bawana, pengembangan batin selalu positif. Selalu positif, pasti positif. Ya. Kita pasti pernah marah ya, tapi jangan hobi ya. Nesu, meskipun tidak terlontar di ucapan, karena kita masih ngempet, masih menahan, marah ya, apalagi kalau sampai diluapkan dengan kata-kata yang tertata tetapi menyakitkan, orang marah-marah itu sadar loh, sadar. Dia konsentrasi, kalau dia nggak konsentrasi nggak keluar kata-kata menyakitkannya itu, nggak keluar. Tetapi kesadaran dia bukan kesadaran yang positif, bukan kesadaran yang sehat. Orang kalau marah nggak sadar nggak jadi marah loh, maksudnya nggak keluar. Orang marah itu sampai ngomel-ngomel, sampai maki-maki itu ada kesadaran, ada. Ada konsentrasi, ada. Nggak konsentrasi, nggak keluar kata-katanya itu. Tetapi kesadarannya, konsentrasinya bersekutu ya berdasarkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek. Nah, cita bawana itu adalah bagaimana yang baik-baik kita munculkan, kita kembangkan, yang buruk-buruk kita lenyapkan. Paling nggak diredam sementara saat itu. Nah, ditekan. Dan ditekan terus, ya dikikis terus, ya lama-lama dia padam. Tapi jangan senang dulu, ya karena banyak. Kalau tidak banyak ya langsung bisa mencapai pembebasan. Gitu. Jadi
meditasi tidak cukup untuk menjelaskan tujuan Sang Buddha membabarkan dhammanya. Makanya belakangan dipopulerkan istilah pengembangan batin, cita bawana. Dan ini harus dua-duanya, bukan hanya yang baik yang dikembangkan, ya, tidak berhenti di situ, tapi yang buruk juga dikikis, dipadamkan. Ya, jadi dua arah itu. Ya, kenapa? Karena kalau hanya yang baik-baik yang dikembangkan, kan kita masih punya yang buruk. Nah, kalau yang buruk tidak dikikis, tidak ditinggalkan, nanti yang baik berkembang, yang buruk juga ikut. Itu. Jadi selain kita belajar untuk mengembangkan nilai-nilai luhur, ya, kalau itu belum ada kita munculkan, kalau sudah ada kita jaga, kita kembangkan. Nah, sebaliknya yang buruk yang belum ada jangan sampai muncul. Yang buruk yang sudah ada, berusaha untuk dikikis, ya, ditinggalkan, kalau bisa dipadamkan. Singkatnya seperti itu. Ya, karena arti meditasi tidak cukup. Cuma sadar saja, cuma fokus saja, tidak cukup. Orang korupsi itu sadar sepenuhnya loh, apalagi dia jago IT. Nggak jago IT nggak bisa buka komputer, nggak bisa buka data. Itu jago sekali. Tapi apa? Nah, kesadarannya, konsentrasinya negatif. Nah, kita belajar dhamma, kita berlatih dhamma, kita melaksanakan dhamma, sadarnya, fokusnya, konsentrasinya yang positif. Dikembangkan, yang negatif kita tinggalkan, kita padam. Itu dasarnya yang harus kita pahami dahulu, supaya nanti ketika kita praktek, oh, ngelamun, oh itu di luar dari latihan. Menghayal, di luar dari latihan. Makanya meditasi harus punya objek, harus. Nah, karena ini bukan sesuatu yang baru di sini, silakan lanjutkan. Lanjutkan objek yang sudah dipilih, objek yang sudah disenangi, tapi harus punya objek. Kenapa? Karena kalau tidak punya objek, pikiran ini jagonya ngayal, jagonya ngelamun, jagonya ngehalu. Nah, kalau kita tidak punya objek, wah, keliaran kemana-mana nggak karuan. Mengembara kemana-mana nggak ada tujuan. Ngelamun kemana-mana, wah udah bisa bikin buku, bikin novel sendiri pikirannya. Nah, dengan adanya objek, itu seperti pikirannya itu dibatasi, dipersempit. Kalau perumpamaan kuno itu ada anak sapi liar, ya, kalau atau kiriknya lah yang liar itu yang belum jinak, ya. Nggak pernah kenal sapi kan ya, apalagi pelihara sapi ya nggak ngerti. Kiriknya, binatangnya peliharaannya masih liar itu, ada tali yang kuat, ada tiang atau tambatan atau tonggak yang kuat. Itulah perumpamaan meditasi. Nah, si binatang yang masih liar ini seperti pikiran kita. Seperti batin kita yang tadi mengembara terus, kalau nggak di stop itu nggak akan ada kelarnya. Karena waktu tidur pun dia nggak berhenti, dia cuman lebih pasif. Ketimbang waktu kita seperti ini sadar aktif sekali. Waktu kita tidur dia tidak diam, dia tetap berproses tapi lebih slow ketimbang saat kita tidak tertidur. Belum jinak. Nah, perlu dijinakan dengan alat, yaitu dengan tali yang kuat. Tali yang kuat itu adalah sati kita. Perhatian kita, kewaspadaan kita, kesadaran kita, konsentrasi kita yang positif. Sati. Istilahnya dipakai istilah sati, karena sati yang paling tepat, paling mendekati. Kewaspadaan, kesadaran yang positif. Dan tidak cukup, karena kalau talinya nggak ditambatin ya dia keluyuran juga tetap. Harus ada tonggak, ada tiang yang kuat, dicancang, diikat. Nah, tonggak tiang yang kuat ini adalah objek kita. Nah, kalau dia sudah diikat, lama-lama dia capek. Lama-lama dia anteng. Pikiran pun seperti itu. Diikat dengan sati, ditambatkan dengan objek. Nah, perumpamaan sederhana ini harusnya mudah untuk dibayangkan, mudah untuk dipahami, supaya ketika mengembara, oh binatang liarnya lagi mengembara, ucul, lepas talinya. Talinya lepas gimana? Ya ikat lagi, munculkan lagi sati, munculkan lagi kesadaran, dibantu dengan objek. Nah, kalau lepas lagi, mungkin ada yang juga kurang muncul, semangat, wirya. Kalau lagi lesu, ngantuk, semangatnya dimunculkan.
Kalau terlalu bersemangat, semangatnya direm. Seninya seperti itu. Jadi kalau terlalu bersemangat nanti ngoyo, belum selesai sudah habis tenaga, tidak bersemangat nanti tidak nyampe, ketinggalan, lesu, tidak ada energi. Nah, energi pun, wirya pun harus dikendalikan, di-manage. Ya, karena kalau terlalu besar, nanti kehabisan tenaga kita. Terlalu kecil, nggak nyampe-nyampe. Makanya salah satu perumpamaan wirya semangat itu seperti api. Kalau kita masak air ya pakai teko atau pakai panci yang kecil, apinya gede sekali, ya mungkin mateng tapi gosong, tidak sesuai harapan. Nah, kalau apinya terlalu kecil pakai api lilin, ya mungkin mateng tapi lama sekali. Nah, membuat wirya yang tengah-tengah ini, yang bagaimana sedang-sedang ini yang kita atur, inilah seninya kita, tugasnya kita. Dengan pengetahuan awal, dengan pengetahuan yang jelas, yang benar, nah, ketika kita menjalani dan menggunakannya, sudah tahu, wirya saya kegedean, nah, saya kendalikan. Wirya saya kekecilan, sehingga saya lambat, sehingga saya malas, sehingga saya ngantuk, munculkan. Seperti itu. Dan itu semua, tidak hanya saat meditasi, saat bekerja, melakukan aktivitas, tanggung jawab, dan sebagainya. Jadi beberapa poin tadi ya bisa kita sepakati ya. Kita belajar praktek Dhamma untuk mengoreksi diri kita sendiri, bukan mengoreksi orang lain. Mengoreksi orang lain itu paling gampang, kita penonton kok. Tapi uniknya Dhamma itu untuk bagaimana melihat diri sendiri, dalam arti, saya punya kekurangan, saya perbaiki terus. Saya punya kelebihan, semoga kelebihan ini menjadi manfaat bersama, karena kita makhluk sosial. Dan bagaimana cita bawana ini, ya kita gunakan untuk pengembangan batin kita. Minimal kita tahulah, kita punya kekurangan. Ya, tidak bisa sekarang, tetapi saya harus sadari, saya harus ketahui bahwa ini harus saya tinggalkan. Harus saya kikis, harus saya padamkan kekurangan saya. Kelebihan saya bagaimana? Bukan untuk kesombongan, tetapi bagaimana kelebihan ini menjadi potensi, ya, menjadi manfaat minimal bagi diri kita, karena kita makhluk sosial, bisa berguna bagi sekitar kita. Dan kemudian satu lagi, ya karena ini tidak lama, ya setengah hari, sebisa mungkin sebelum selesai jangan bicara dengan temannya. Ini saya bicara karena di awal saja, ya nanti sudah ya saya gue nggak mau ngomong ngapain. Karena kita punya waktu bicara yang sangat panjang kemarin dan yang akan datang. Untuk saat ini sebisa mungkin sebelum selesai jangan bicara sama temannya. Kalau butuh pakai bahasa tubuh. Tapi kan ini kan nggak disuruh slow motion kan, enggak, kita alamiah saja, alamiah. Pasti kebutuhan pribadi, misalkan minum apa dan sebagainya sudah bisa karena kita dewasa semua. Jadi bukan kita asosial, bukan, ya kita tidak ngurusin orang lain, tetapi kalau ada urgent ya kita bantu. Kalau ada urgent gitu, ada apa-apa orang mau jatuh ya kita bantu. Tetapi selama itu bukan yang urgent, bukan yang vital, ya kita fokus melihat batin kita. Kita fokus terhadap objek yang sudah kita ambil. Supaya kesempatan yang tidak lama ini kita bisa gunakan dengan di kesepakatan di mana-mana. Kalau kita mau latihan meditasi yang continue seperti ini, ya berusaha sebisa mungkin jangan ngobrol dengan temennya. Kenapa? Karena sudah pasti akan ngobrol dengan dirinya sendiri. Karena batin kita ini sangat bawel, semua di komen. Panas di komen, dingin di komen, angin di komen, toilet di komen, tukang susu di komen, semua. Pokoknya yang kontak dengan 6 indera kita ini di komen sama batin kita. Nah, komen-komen itu wajar. Wajar. Kenapa? Karena kita belum sepenuhnya fokus dengan objek. Kalau kita sudah bisa melihat objek, fokus dengan objek, sadar dengan objek, nanti komennya dia reda sendiri. Itu memang alamiah. Jadi kalau masih komen nggak apa-apa, nggak usah jengkel, nggak usah marah. Ini kok komen terus batin saya? Ya memang begitu. Memang begitu sifatnya batin. Berarti wiriyanya harus dimunculkan supaya bisa melihat, bisa memegang, bisa bersama dengan objek. Kalau kita bisa fokus dengan objek, otomatis komennya, bawelnya pikiran kita, dia mereda. Itu sudah pasti. Sudah pasti. Jadi pikiran lepas mengembara, nggak usah marah.
Lepas dari objek, nggak usah marah. Ngelamun, nggak usah marah, nggak usah jengkel. Memang itu sifatnya pikiran. Nah, tugas kita mencancang, mengikat, membatasi gerak dari pikiran yang liar tersebut supaya dia anteng, dibantu dengan objek. Ya, kurang lebih gambarannya seperti itu. Silakan pakai objeknya masing-masing dipilih. Ya, nanti kita kalau kesepakatannya jam 9 sampai jam 10 jalan, meditasi jalan, dan nanti kita cari posisi masing-masing, jam 10 sampai jam 11 duduk, dan seterusnya jalan duduk, memang supaya ya tidak kaku, supaya peredaran darahnya juga. Jangan tegang, jangan kejar setoran, tidak ada kejar setoran, yang penting kita sesadar-sadarnya, sefokus-fokusnya yang positif, yang bisa kita lakukan. Ya kalau itu belum terjadi, tidak usah merasa gagal, tidak usah merasa bersalah, tidak ada yang salah, tidak ada yang gagal. Yang ada adalah bagaimana kita terus mengulang, supaya sadar, supaya fokus dengan objek dalam landasan-landasan yang baik, ya, supaya batin kita berkembang. Yang positif, yang sehat, yang buruk bisa kita kikis, bisa kita padamkan. Jadi tahu itu keburukan, itu sudah kemajuan batin. Kenapa? Karena tidak mudah untuk menyadari dengan jujur bahwa kita punya keburukan, kita punya kekurangan. Nah kalau sudah tahu, memungkinkan ada kesempatan kita bisa meninggalkan, bisa mengikis, bisa memadamkan. Itu memang proses. Ya. Sementara sampai di sini.